pertemuan nasional sebenarnya itu sebuah pertemuan rutin yang selalu diadakan tiap-tiap komisi dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan biasanya dibuat setiap 3 tahun. Jadi bukan saja Komsos, tapi komisi-komisi yang lain juga dibuat setiap 3 tahun ada pertemuan nasional. Namanya dulu kita sebut sebagai pertemuan nasional, Pernas. Tetapi 1 tahun terakhir ini, Konferensi Wali Gereja Indonesia telah merubah namanya bukan Pernas tetapi Rapat Pleno. Saya melihat bahwa alangkah baiknya supaya saya bertemu dengan ketua-ketua komisi Komsos dari keuskupan. Jalan satu-satunya adalah datang bersama-sama. Salah satu juga yang mendorong, karena kita lihat keanekaragaman dalam pemahaman pastoral Komsos di dalam gereja Katolik Indonesia, sehingga mengurangi juga jalinan kerjasama untuk pelayanan yang baik. Oleh karena itu, dalam rapat pengurus saya mengusulkan supaya temanya itu terkait dengan kehadiran gereja sebagai tanda cinta kasih dan pelayanan. Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia yang dinakodai oleh Monsinyur Petrus Turang mengadakan rapat pleno pertemuan nasional tanggal 17 sampai 22 Juli 2011 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rapat pleno ini dihadiri oleh para ketua komisi Komsos Keuskupan di Indonesia. Ada 3 keuskupan yang berhalangan hadir, yaitu perwakilan dari Komsos Keuskupan Pontianak, Merauke, dan Padang. Para tetua adat Kupang menyambut para peserta rapat pleno secara adat dengan pengalungan selendang Tais Timur. Rapat pleno yang mengambil tema Gereja sebagai Tanda Kasih dan Pelayanan Komunikasi Sosial ini dibuka oleh Monsinyur Petrus Turang dengan misa meriah di Gereja Katedral Kupang. Bagaimana Tuhan memanggil mereka untuk membangun jembatan-jembatan di dunia ini sehingga manusia bisa membangun peradaban kasih. Ya, tidak percuma satu Bapa kita disebut Pontifex Maximus, ya, Pontifex, Pons, Facer, dari Facer membuat, Pons, jembatan, Maximus, dia harus membuat jembatan yang besar antar manusia sehingga jembatan antar manusia bisa dijadikan satu jembatan yang menghantar kepada Tuhan. Itu komunikasi. Suasana doa pembukaan. Pada hari pertama rapat, peserta diajak untuk mendalami permasalahan aktual media di era digital ini agar mereka mempunyai informasi cukup untuk berdiskusi. Bapak Profesor Ricardus Eko Indrajit, pengawas Internet Indonesia, dan Bapak H. Widarmono, pemimpin redaksi Koran Anak Berani, mengungkapkan realitas dan permasalahan kemajuan teknologi komunikasi. Mereka mengajak para peserta rapat yang merupakan representasi karya Komsos Gereja Indonesia untuk menemukan karya-karya inovatif agar bisa mendampingi umat yang diserbu oleh kemajuan teknologi informasi ini. Sesi ini menjadi status kuesionis bagi peserta rapat untuk merefleksikan kembali arah programatik karya mereka. Perkembangan IT di Indonesia seperti hal-hal di negara lain maju dengan sangat pesatnya.
Terlepas dari penggunaannya untuk positif atau hal yang negatif, di Indonesia itu terkenal pemanfaatan IT yang sangat tinggi. Perannya adalah dalam membentuk yang namanya jejaring sosial. Kita lihat fenomena seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya itu di Indonesia terkenal dengan jumlah penggunanya yang sedemikian banyak, jumlah interaksi yang sedemikian banyak, dan perkembangan pengguna maupun interaksi dari tahun per tahun menjadi yang tertinggi di dunia. Jadi dulu tidak mungkin kita berguru kepada orang yang secara geografis jauh, tapi sekarang kita bisa berguru kepada mereka. Dulu kita mahal berkomunikasi dengan sanak saudara yang berada di luar Indonesia, sekarang menjadi murah. Tetapi masalahnya timbul ketika sebuah keluarga yang biasanya makan malam bersama, ini tetap makan malam bersama, tapi aktivitasnya beda-beda. Sang ayah sibuk dengan iPad-nya, sang ibu sibuk dengan BlackBerry-nya, anak-anak dengan handphonenya SMS sendiri-sendiri. Tidak terjadi komunikasi di ruang makan. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya menjauhkan yang dekat ini terjadi seterusnya, tentu saja akan menimbulkan keprihatinan sendiri. Sentuhan kasih dari keluarga, kerabat akan semakin berkurang. Sementara intervensi dari pihak-pihak lain akan masuk dengan mudah. Nah, disinilah akan terjadi quote-unquote perang pengaruh antara keluarga, sekolah, publik. Nah, di sini timbul pertanyaan, di mana peran gereja dalam hal ini? Kita harus berani eksis di titik-titik tempat mereka berinteraksi. Anak-anak berinteraksi di Facebook. Ibu-ibu memiliki grup sendiri sesuai masa SMP SMA di BlackBerry. Di mana kehadiran gereja dalam konteks BlackBerry ini? Mereka menggunakan email, mailing list, dan lain sebagainya. Berdiskusi masalah politik, berdiskusi masalah demokrasi, berbicara masalah agama, kerusuhan, dan lain sebagainya. Apakah gereja hadir di tengah-tengah komunitas komunikasi mereka ini? Peta media Indonesia, khususnya media cetak, itu saat ini dikuasai oleh sekitar 14 kelompok yang besar. Nah, dominasi ini sedikit mungkin memprihatinkan, karena ini berarti bahwa segala macam ide dari pusat atau dari nasional itu diserap begitu saja oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah. Dalam peta media di Indonesia ini ada semacam pertarungan kekuatan antara kekuatan nasional dengan kekuatan dari daerah. Maka perlu sekali di mana-mana itu media daerah hendaknya diperkuat, dijadikan lebih bagus, dijadikan sebagai ukuran untuk berbagai macam persoalan dan pemecahan masalah. Itu juga berarti bahwa kita perlu mengisi situasi ruang publik Indonesia ini. Dengan apa? Budaya Katolik yang berpangkal pada kearifan lokal. Dan pada bulan April sampai Mei, siang dan sore harinya acara dilanjutkan dengan pelaporan program dan permasalahan oleh sebagian peserta rapat dari masing-masing keuskupan. Tugas ini pun bukan tugas utama saya. Nama Warkat Pastoral Keuskupan Atambua yang sudah kami buat dan sedang kami laksanakan sebagai berikut. Kelompok tertentu seperti LSM dan saya menjadi Ketua Komsos Keuskupan Bandung sejak Februari 2010. Keuskupan Bandung memiliki arah dasar, yakni maka di komisi ini ditempatkan Sukacita pertemuan hari pertama ditutup dengan perayaan Ekaristi dan ramah tamah bersama umat di paroki Naikoten Kupang. Pada rapat hari kedua, acara pelaporan program dan permasalahannya dilanjutkan hingga semua wakil keuskupan bisa mengungkapkan kegembiraan dan harapan, kecemasan dan penghiburan, sebagaimana 70 murid yang kembali dari perutusan dan melaporkan apa yang mereka alami kepada Yesus. Akhirnya peserta mendapatkan kelegaan dan peneguhan dalam roh untuk karya-karya mereka. murid-murid Yesus
dan juga yang terakhir bekas terbakar. Inilah kondisi dari Ungkapan syukur hari kedua ini dipuncakkan dengan perayaan Ekaristi dan ramah tamah bersama umat di paroki Penfui Kupang. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dimanapun kita berada, sapaan dan sirip pinang sebagai ungkapan selamat datang. Pada hari ketiga, peserta masuk dalam kelompok kecil berdasarkan provinsi gerejawi untuk memperdalam permasalahan dan program mereka masing-masing dengan teman seperjalanan yang memiliki kedekatan permasalahan. Di sini mereka saling belajar dan memberi masukan untuk karya masing-masing. Hasil diskusi kelompok kemudian dirumuskan oleh Ketua Komisi Komsos KWI, Monsinyur Petrus Surang, beserta tim steering komite. Setelah makan siang, peserta melanjutkannya dengan acara pribadi untuk semakin mengenal kota Kupang dan budayanya. Seperti hari sebelumnya, ungkapan syukur hari ketiga ini disatukan dalam perayaan Ekaristi dan ramah tamah bersama umat di paroki Sikumana, Kupang. Hari keempat ini merupakan hari terakhir acara formal Rapat Pleno Nasional Komisi Komsos KWI. Ketua Komisi Komsos KWI, Monsinyur Petrus Surang, membacakan hasil ringkasan diskusi kelompok peserta rapat yang sudah diformat dalam buku saku kecil. Setelah itu, peserta dipersilakan menanggapi rumusan itu dalam sesi tanya-jawab. Acara ini dilanjutkan dengan makan siang di Kampung Baun, pusat CI Babi atau Babi Asap di pinggiran kota Kupang. Yang paling utama adalah soal hubungan. Jadi hubungan sebenarnya dia sebagai bagian dari keuskupan yang berkarya di bidang sosial melalui dimensi sosial komunikasi ini. Jadi hubungan dengan uskup, bagaimana apakah dia berjalan dengan baik, hubungan terutama dengan pastor-pastor paroki, karena mereka adalah jembatan untuk sampai kepada orang. Bahwa kerjasama dengan para pastor paroki ya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apakah mereka memang tidak memahami makna pastoral dari komunikasi sosial? Berarti mereka juga perlu mendapatkan pendampingan yang membantu mereka untuk memahami makna ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemampuan mereka secara edukatif akan membuat mereka pemimpin-pemimpin yang kelak menggunakan penemuan teknologi komunikasi ini yang bermakna manusiawi, yang berwatak manusiawi, atau mereka juga bisa cenderung untuk menjadi orang-orang yang secara materialistik memiliki segala sosial efek
tapi yang sama sekali tidak ada makna dan manfaatnya bagi pekerjaan pastoral, yaitu pembangunan hidup manusia menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, terutama di kalangan orang muda, komunikasi yang berkembang dengan pesat paling mudah dipahami oleh orang-orang muda. Tapi apakah kaum muda, remaja, juga anak-anak yang di dalam pendidikan itu menggunakan alat-alat komunikasi modern ini memang sungguh-sungguh melihat bahwa alat-alat ini membantu mereka untuk menjadi pribadi yang baik, membangun relasi pribadi yang baik. Keprihatinan yang paling utama, yang dominan muncul dalam rapat pleno ini adalah pemahaman tentang komunikasi itu sendiri. Jadi berbicara tentang komunikasi, hampir dalam semua laporan komisi komunikasi atau ketua komsos yang datang, utusan yang datang, itu selalu membuat semacam reduksi terhadap pemahaman komunikasi. Komunikasi lebih kepada tools, komunikasi lebih kepada sarana, komunikasi lebih sebagai perkakas. Oleh karena itu, karena komunikasi yang dilaporkan dari setiap keuskupan hampir menyangkut sarana atau tools atau alat-alat media teknologi, akhirnya kita lupa bahwa komunikasi adalah sebuah spiritualitas. Komunikasi adalah suatu bentuk hidup di mana orang menjalin relasi satu dengan yang lain. Sehingga dalam pemikiran kami dan juga Bapak Uskup, kita berpikir bahwa sudah waktunya kita memberikan sebuah wawasan Kristiani yang benar tentang komunikasi itu sendiri. Komunikasi itu menurut hakikat yang paling dalam itu giving of self in love, ya, suatu pemberian diri dalam kasih sebenarnya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin karena perkembangan teknologi, media komunikasi yang begini dahsyat, akhirnya berbicara tentang komunikasi, orang berpikir atau menghayal tentang alat. Akhirnya seorang komunikator itu sama saja dengan seorang teknisi. Pada sore hari, rapat pleno pertemuan nasional Komisi Komunikasi Sosial KWI ditutup oleh Petrus Turang dengan perayaan Ekaristi meriah sekaligus ramah tamah bersama umat di Paroki Maria Assumpta Kupang. Pada hari kelima ini, sebagian peserta rapat sudah meninggalkan Kupang. Namun peserta yang masih tersisa bersama Monsinyur Petrus Turang masih bersemangat untuk menanam pohon di Taman Doa Oebelo Kupang. Semoga karya komunikasi sosial Gereja Indonesia tumbuh berkembang sebagaimana pohon-pohon segar yang ditanam di Taman Doa Oebelo. Yang diharapkan bagi saya secara pribadi mungkin sudah saatnya kita membuat kerjasama antara Komsos KWI dan juga dengan lintas komsos keuskupan sekaligus dengan uskup setempat untuk kita memberikan sebuah wawasan Kristiani tentang komunikasi. Itu penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kesan juga bahwa tiap-tiap ketua komsos keuskupan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dengan pastoral keuskupan, dalam arti bisa jadi komsos sendiri tidak memahami benar program keuskupan di mana uskup sebagai pemimpin utama di dalam keuskupan melaksanakannya. Tetapi komsos juga harus berpastoral lintas, bekerja sama dengan komisi pendidikan, dengan komisi sosial ekonomi, katekesi dan sebagainya. Karena komunikasi itu bukan suatu bidang karya. Komunikasi itu lebih kepada satu dimension, matra, dia sebagai wawasan, cakrawala, sehingga dia harus merembes kemana-mana. Saya pribadi, saya melihat bahwa gereja itu perlu sekali masuk pertama kali itu pada anak-anak melalui keluarga. Mengapa demikian? Karena apapun, keluarga itu menjadi pusat dari semuanya. Memang saat ini anak-anak belajar dari internet, belajar dari luar,
untuk bertanya apa saja. Mereka tidak lagi bertanya pada orang tuanya, tidak lagi bertanya pada gurunya, apalagi bertanya pada gerejanya. Mereka bertanya pada internet. Nah, untuk ini kita perlu mengolah kembali. Apakah kita juga bisa tetap menjadi guru untuk mereka? Inilah maka itu sangat perlu sekali bahwa gereja perlu kembali menekankan kerasulan keluarga. Kerasulan di mana anak-anak itu menjadi yang paling utama. Komunikasi di antara anak-anak menjadi utama. Bagaimana komunikasi sosial khususnya yang dikerjakan oleh Komsos KWI itu bisa kembali lagi menyatukan melalui penggunaan yang tepat dari media komunikasi modern maupun yang tradisional. Hal yang strategis yang bisa dilakukan dalam pertemuan Komsos Indonesia ini ya, pertemuan nasional ini. Pertama adalah tentu saja untuk bisa memberikan treatment yang sesuai, diagnosanya harus benar dulu, kayak dokter kan begitu. Diagnosanya salah ya treatmentnya salah. Diagnosa apa? Diagnosa artinya mempelajari situasi lapangan, melihat tren yang ada, memahami apa fenomena ini tidak hanya sekedar puncak gunung esnya saja, tapi juga melihat bongkah yang ada di bawahnya, akar permasalahannya. Dan yang paling penting adalah open mind, yaitu keterbukaan terhadap semua ini. Kedua tentu saja adalah sharing. Sharing ide, sharing gagasan, sharing pendapat. Karena bagaimanapun juga kita tahu dengan cara sharing diskusi maka kita bisa menemukan solusi atau jawaban permasalahan yang kita hadapi secara lebih utuh atau lebih holistik. Ketiga yang paling penting adalah mengharmonisasikan atau mensinkronisasikan gerakan bersama ini. Kita mulai sinkronisasi di seluruh tempat agar kita tetap bisa menjadi garam dunia maupun terang dunia dalam kondisi postur masyarakat, platform lingkungan yang sudah berubah karena adanya teknologi itu. Dan yang paling penting adalah nanti efek bola salju dari pertemuan ini. Karena kita tahu internet itu bisa berkembang karena lebih banyak orang memberi daripada menerima gitu ya. Agar efek multipliernya itu terasa dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang membutuhkannya. Saya pribadi berharap bahwa para pastor yang sebagai ketua komisi Komsos yang berkumpul di Kupang, mereka sudah membangun satu jejaring pemahaman tentang pastoral. Artinya tidak saja mengutak-atik kekurangan, keterbatasan di bidang hal-hal material, tetapi mereka belajar untuk menemukan hubungan yang baik dengan para uskupnya, dengan imam-imamnya, dengan biarawan-biarawati, dengan dewan pastoral, dengan pemimpin umat dan pemimpin masyarakat setempat. Kalau hubungan itu terjadi dengan kehadiran mereka, mungkin alat-alat canggih yang mereka miliki ada maknanya. Yang kedua, bahwa pastoral komunikasi sosial dia tidak boleh mengasingkan diri dari semua pemerhati media komunikasi di dalam masyarakat, di wilayah di mana hidup. Entah dia wartawan, entah budayawan, seniman, tapi terutama dengan orang tua dan para pendidik. Harus membangun satu hubungan yang baik untuk membantu anak-anak berkembang secara baik, supaya mereka melalui keprihatinan di bidang, boleh katakan, tanggung jawab dan kesadaran diri memanfaatkan hasil ilmu komunikasi, mereka sungguh-sungguh menjadi sahabat-sahabat dari perkembangan ilmu dan teknologi itu. Saya harap para uskup untuk memberikan perhatian kepada pastoral ini di keuskupan masing-masing. Iman Kristiani mengatakan, siapa manusia baru di dunia ini? Yesus Kristus. Jadi komunikasi sosial yang dikembangkan dalam gereja secara pastoral harus membuat sekurang-kurangnya orang-orang Katolik untuk membaharui dirinya, sadar diri agar dia dengan bantuan alat-alat komunikasi modern, komunikasi digital misalnya, dia semakin menjadi
murid Kristus yang senantiasa rela membaharui diri. Gereja semper reformanda et purificanda. Selalu harus membaharui diri dan memurnikan diri. Kita pribadi-pribadi yang menggunakan ini, semoga juga membaharui diri, memurnikan diri sesuai dengan suri teladan dari Yesus Kristus. Dari Sintang ke Putus Sibau, jalan air memakai nirup. Jiwa melayang ke langit hijau, tidak aku lupa seumur hidup. Ya, saya memang merasa pertemuan ini cukup bermakna. Kita diperkaya dengan banyak pengalaman teman-teman dari banyak keuskupan yang semua hadir dalam kesempatan ini. Dan hal yang paling mengesankan bagi saya bagaimana umat di pusat keuskupan ini menyambut setiap kedatangan para peserta di paroki masing-masing. Kegiatan ini memberi banyak inspirasi bagi saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi sosial terkait dengan komisi ini di keuskupan saya. Saya senang dengan kegiatan ini, terutama karena kehadiran Ketua Komisi Komsos KWI, Bapak Uskup Monsinyur Petrus Turang, yang betul-betul punya perhatian dan mengikuti seluruh proses dari pembukaan, juga selama hari-hari kita bersidang, berdiskusi. Lalu yang kedua juga prosesnya, saya senang karena semua keuskupan diberi kesempatan untuk berbicara apa saja tentang kegiatan-kegiatan yang dibuat di keuskupan masing-masing. Dan ini memperkaya satu sama lain. Saya sangat terkesan dengan pertemuan rapat pleno Komsos KWI di tempat ini, karena yang pertama diagendakan untuk ada jadwal untuk bisa bertemu dengan para wartawan, para seniman dan budayawan Katolik, para awam yang memang terlibat langsung dalam dunia komunikasi. Pertama-tama saya merasakan bahwa ada banyak sharing dari teman-teman yang memperkaya saya secara pribadi maupun Komsos di keuskupan saya. Saya rasa ini satu pengalaman yang menarik karena di sini kita diberi kesempatan untuk saling berbagi tentang karya-karya Komsos yang kita kerjakan satu sama lain. Kita semua diperkaya dari sharing-sharing yang disampaikan oleh ketua-ketua Komsos dari wilayah keuskupan-keuskupan yang lain. Kami bisa berbagi pengalaman, berbagi masalah, juga mencari solusi-solusi yang ada gitu ya. Dan juga minimal dengan pertemuan ini satu sama lain bisa saling bertemu dan mengenal. Komsos tidak hanya berpikir masalah-masalah teknis, masalah-masalah perangkat, masalah-masalah tantangan, tapi bagaimana mengaplikasikan Intermirifica, dokumen gereja, khususnya Novae Aetatis, instruksi pastoral tentang bagaimana gereja menghadapi zaman yang baru, terutama dalam masalah informasi dan teknologi. Sangat baik sekali, karena dengan adanya kegiatan seperti ini, kami dari seluruh komisi komunikasi sosial yang ada di masing-masing keuskupan dapat bertemu, berbagi pengalaman, saling memberi dan menerima dalam bidang pekerjaan kami masing-masing. Kegiatan pertemuan nasional atau rapat pleno ini tidak hanya dilakukan kali ini saja, tapi secara rutin digelar karena ini juga sebagai bentuk koordinasi yang baik antara Komsos yang satu dengan Komsos keuskupan lain dan juga Komsos KWI. Saya berharap pertemuan seperti ini tetap kita laksanakan secara rutin nanti, secara periodik, supaya juga banyak hal-hal yang baru yang berkembang kemudian bisa menjadi membuka cakrawala baru bagi kita dalam usaha kita, dalam kerja kita di bidang komunikasi ini. Secara khusus harapan saya terhadap Komisi Komunikasi Konferensi Wali Gereja Indonesia diharapkan memiliki media yang representatif seperti mungkin radio, televisi, ataupun majalah.
Harapan saya pertemuan ini bisa membangun gerakan sinergis antar Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan yang ada di Indonesia ini. Kegiatan semacam ini menimbulkan jaringan yang baik antar komisi di antar keuskupan juga dengan KWI, sehingga bisa saling bantu, saling tolong untuk mengembangkan komisi ini di keuskupan masing-masing. Semoga semua keuskupan, komisi komsosnya bisa saling berbagi entah dalam hal program atau juga pengalaman-pengalaman unik yang terjadi di keuskupan masing-masing dalam hal evangelisasi atau pewartaan di bidang melalui media ini.